Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizal Mahendra dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung yang sekarang berkonsentrasi di bidang public relation. Di By The Way kali ini, segmen yang aku namai By The Way atau BTW kali ini nih teman-teman, aku bakal membahas tentang 8 kecerdasan manusia. Nah teman-teman termasuk ke dalamnya atau malah teman-teman belum sadar nih teman-teman punya kecerdasan apa. Selain itu juga aku bakal membahas otak kiri dan juga otak kanan. Dan yang terakhir adalah tipe gaya belajar teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mau ikut tesnya bisa langsung klik link yang udah aku taruh di description box. Tapi sebelum teman-teman ikuti tesnya, jadi teman-teman harus lihat dulu video aku sampai akhir supaya teman-teman mengerti nih dan bisa mengikuti tesnya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya teman-teman supaya aku semangat buat video-video selanjutnya. Oke, lanjut aja ke pembahasannya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang 8 kecerdasan manusia. Di antaranya ada verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestis, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan yang terakhir adalah naturalis. Teman-teman masih asing gak sih dengan sebutan-sebutan yang tadi? Atau teman-teman udah tahu nih? Kalau teman-teman yang belum tahu harus nonton video aku sampai akhir ya. Nanti aku bakal jelasin satu persatu apa itu verbal linguistik, apa itu musikal, apa itu naturalis, dan teman-teman cocoknya ke bidang apa sih ketika teman-teman mempunyai kecerdasan tersebut. Yang pertama adalah verbal linguistik. Jadi di kecerdasan ini berarti teman-teman itu memiliki kepekaan lebih terhadap urutan lisan ataupun kata, baik verbal ataupun non verbal ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya adalah penyair Chairil Anwar. Teman-teman tahu lah Chairil Anwar itu siapa? Ya dari puisi-puisinya, share-share yang sangat indah karena beliau memiliki kecerdasan verbal linguistik tersebut. Nah, contoh atau kerjaan yang cocok untuk seorang kecerdasan verbal linguistik itu adalah seperti agensi iklan media massa teman-teman. Selanjutnya adalah kecerdasan logis matematis teman-teman. Dari kata matematis aja teman-teman pasti udah tahu nih matematis itu kecerdasan apa sih, yang pastinya berhubungan dengan rumus-rumus ya teman-teman. Salah satu contohnya adalah Bapak B.J. Habibie yang mampu merumuskan umur pesawat terbang nih teman-teman. Nah, kalau jenis pekerjaan yang cocok untuk seorang logis matematis ini adalah seperti ilmuwan, programmer, bahkan menjadi akuntan ya teman-teman. Jadi aku doain nih teman-teman yang memiliki kecerdasan tersebut bisa menjadi ilmuwan yang menemukan hal baru yang ada di dunia nih teman-teman. Kita aminin bareng-bareng ya. Yang ketiga adalah visual spasial teman-teman. Visual spasial ini cakupannya itu meluas ya, tidak hanya seorang pelukis saja, tapi ada beberapa pekerjaan yang menuntut konsep visual spasial ini seperti pilot, navigator, dan banyak lainnya. Dan jenis pekerjaan lainnya juga yang cocok untuk seorang visual spasial ini yaitu seperti fotografer, desainer, yang kita tahu desainer Indonesia juga sekarang sudah mendunia teman-teman, seperti Tex Saverio, terus ada juga Renaldi Ayunadi, terus juga ada Ivan Gunawan. Nah makanya teman-teman cocok banget yang memiliki kecerdasan visual spasial ini, cocok menjadi yang saya sebutkan tadi. Nah yang keempat ini adalah kecerdasan kinestis. Biasanya yang memiliki kecerdasan ini teman-teman itu nggak betah diam. Jadi contohnya seperti olahragawan, penari, ataupun ya teman-teman yang nggak bisa diam juga mungkin memiliki kecerdasan kinestis kali ya. Yang kelima adalah kecerdasan musikal nih teman-teman. Jadi kecerdasan musikal ini peka terhadap nada, irama, dan juga yang berhubungan dengan musik lah pastinya. Nah jika ditekuni kecerdasan ini juga teman-teman cocok banget nih buat jadi komposer musik. Siapa tahu yang memiliki kecerdasan ini suatu saat besarnya bisa menjadi komposer musik ya teman-teman ya. Amin. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Biasanya kecerdasan ini mampu memukau banyak orang-orang di sekitarnya teman-teman. Ya atau dalam artian lain seperti punya daya tarik atau karisma tersendiri lah. Jadi cocok banget untuk menjadi seorang pemimpin seperti pemimpin organisasi. Salah satunya adalah Bung Karno ya teman-teman. Kita tahu Bapak Presiden kita itu memiliki karisma, memiliki daya tarik lebih sehingga rakyatnya itu betah ketika dipimpin oleh beliau. Nah yang ketujuh juga ada intrapersonal nih teman-teman. Kebalikannya dari interpersonal. Jadi ketika orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya itu lebih sendiri atau lebih individual. Jadi ya udah self smart aja gitu loh. Jadi kayak
filsufan juga mungkin termasuk memiliki kecerdasan intrapersonal ini ya teman-teman. Jadi ketika mereka ingin memecahkan sesuatu atau memecahkan masalah itu lebih senang sendirian mikirnya dibandingkan bersama-sama atau bersosialisasi. Kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis nih teman-teman. Jadi kecerdasan naturalis ini pastinya berhubungan dengan alam ya, seperti gunung, pantai. Jadi teman-teman yang mau healing ke pantai atau ayo muncak yuk ke gunung gitu, berarti teman-teman lebih suka ketika berpikir itu bersentuhan dengan alam gitu. Dan seorang naturalis ini teman-teman sangat dibutuhkan karena seorang naturalis ini itu mewakili suara alam teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka alam, tolong jaga alamnya. Dan juga untuk semua, tolong kita lestarikan alam kita, apalagi Indonesia itu termasuk alam yang sangat indah sekali ya teman-temannya. Jadi kita harus jaga, kita harus lestarikan bersama-sama nih teman-teman. Nah, dari 8 kecerdasan tersebut, kalau aku pribadi nih teman-teman ya, itu lebih ke musikal sama interpersonal ya teman-teman. Secara sadar mungkin aku emang suka bernyanyi, terus kalau memikirkan sesuatu itu harus dengar musik, harus ada irama-irama yang aku dendangkan sendiri teman-teman. Dan juga emang suka cepet aja nangkep lagu gitu loh. Kalau misalkan teman-teman dengerin lagu, tiba-tiba udah apal nadanya, udah apal liriknya aja. Kalau aku seperti itu. Dan juga interpersonal mungkin aku memiliki kemampuan yang lebih untuk memukau banyak orang ya teman-teman ya. Semoga amin. Dan emang ada beberapa pengalaman juga memimpin sebuah organisasi nih teman-teman. Kalau teman-teman itu termasuk yang mana ya? Tadi udah ngebahas tentang 8 kecerdasan nih teman-teman. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang otak kiri dan juga otak kanan. Kira-kira teman-teman sendiri itu lebih dominan otak kiri atau otak kanan ya ketika berpikir? Atau jangan-jangan keduanya juga ya bisa jadi, tapi pasti ada yang lebih dominan dong. Oke, aku bakal bahas satu-satu dulu dari otak kiri. Sifat otak kiri aja bisa dilihat kalau otak kiri teman-teman ya, itu perfeksionis, terusnya juga logis. Dan biasanya sih dapat dipercaya ya teman-teman ya, kalau untuk orang yang memiliki dominan ke otak kiri. Selain itu juga biasanya mereka berprestasi nih teman-teman. Dan juga semua biasanya merasa benar kalau yang orang memikirnya itu menggunakan otak kiri. Dan yang terakhir adalah mencari dan suka bersaing nih teman-teman. Makanya profesi yang cocok adalah ilmuwan, peneliti, dan juga penemu. Oke, selanjutnya adalah sifat otak kanan. Yang pertama yaitu menyukai tantangan. Pastinya ya teman-teman, ketika otak kanan itu pasti menyukai tantangan. Terus yang kedua apa adanya. Yang ketiga itu cepat bertindak nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki kemampuan dominan di otak kanan itu, pasti teman-teman itu cepat bertindak. Terus imajinasinya kuat nih teman-teman. Makanya ini yang biasanya dikatakan, oh kamu mah kayaknya dominan ke otak kanan karena kamu sering halu, sering berimajinasi. Tapi untuk yang baik ya teman-teman ya pastinya. Dan juga rasa penasarannya tinggi nih teman-teman. Jadi keponya itu kayak tinggi banget. Jadi rasa ingin tahunya tuh tinggi. Dan juga pastinya lebih nekat. Jadi kalau misalkan kalau otak kanan itu ya udah nggak perlu benar gitu loh. Maksudnya kayak ya udah kesalah juga nggak apa-apa. Jadi nggak selamanya harus benar gitu loh. Dan juga terakhir itu jarang mendengar pendapat orang lain teman-teman. Nah makanya profesi yang cocok itu seperti seniman, perancang maupun pemain film teman-teman. Nah tadi kan teman-teman udah tahu nih sifat otak kanan dan juga otak kiri. Kira-kira teman-teman itu lebih dominan ke otak kanan atau otak kiri ya? Kalau aku jujur nih ya teman-teman ya, aku lebih ke otak kanan karena aku tuh jujur suka berimajinasi atau nekat gitu loh kalau orang bilang. Terus kayak ya apa-apa ya udah aku mah cepet bertindak aja dan apa adanya gitu loh. Makanya teman-teman yang punya dominan ke otak kanan itu pasti salah satu sifatnya adalah yang tadi aku sebutkan teman-teman. Nah kalau tadi udah bahas tentang 8 kecerdasan dasar, terus otak kiri otak kanan, yang terakhir ini aku bakal bahas gaya belajar teman-teman. Yaitu gaya belajar itu ada 3 ya teman-teman. Ada visual, auditory, dan juga kinestik. Kira-kira teman-teman itu termasuk ke gaya belajarnya seperti apa? Apakah gaya belajarnya visual, atau gaya belajarnya auditory, atau bahkan kinestik nih teman-teman. Makanya teman-teman harus banget nonton video aku sampai akhir ya, supaya teman-teman ngerti dan bisa mengikuti tesnya itu gak setengah-setengah. Jadi teman-teman bisa ngerti deh ikut tes yang aku taruh di description box di bawah itu. Nah, yang pertama adalah gaya belajar visual. Biasanya gaya belajar visual ini lebih menyerap informasi apa yang dilihat seperti warna, gambar. Makanya diantaranya yang memiliki gaya belajar visual ini biasanya nih teman-temannya yaitu suka mencoret-coret tanpa tahu apa itu artinya gitu loh. Tapi
Selain itu juga biasanya yang memiliki gaya belajar visual ini rapi dan juga tekun, dan juga biasanya suka mengeja pastinya teman-temannya. Nah, kalau untuk yang lebih lengkapnya aku taruh di sini nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kira-kira teman-teman itu termasuk gaya belajar visual atau bukan. Selanjutnya adalah gaya belajar auditori nih teman-teman. Jadi kalau auditori ini gaya belajar itu lebih senang mendengar ya dibandingkan tadi visual. Kalau visual kan lebih senangnya melihat dibandingkan mendengar. Tapi kalau sebaliknya, kalau auditori ini lebih senangnya tuh mendengar ya. Pastinya diantaranya kalau yang memiliki gaya belajar auditori ini suka bernyanyi, suka bermain musik, dan biasanya kalau remaja-remaja zaman sekarang itu lebih suka kerja kelompok. Berarti teman-teman itu ada di gaya belajar auditori nih teman-teman. Jadi yang suka kerja kelompok itu biasanya memiliki gaya belajar auditori, jadi lebih senang mendengar dibandingkan melihat atau menyerap informasi itu. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestik nih teman-teman. Kalau gaya belajar kinestik ini biasanya menyerap informasi melalui gerakan fisik. Nah, biasanya kalau gaya yang suka dengan gaya belajar kinestik ini orang-orang yang suka dengan gaya belajar yang langsung praktek. Jadi nggak suka teori dulu nih teman-teman. Jadi ya udah apa-apanya langsung praktek nih teman-teman. Nah, dari ketiga gaya belajar tersebut, kalau aku pribadi nih teman-teman, aku lebih senang gaya belajar auditori. Karena kenapa? Aku lebih senang mendengar dibandingkan harus melihat sesuatu dulu atau membacanya mungkin. Jadi aku lebih senang mendengar dibandingkan dengan gaya belajar yang lainnya. Nah, kalau teman-teman itu gaya belajarnya apa ya? Langsung aja teman-teman boleh klik link yang ada di description box aku dan ikuti tesnya satu persatu ya teman-teman, supaya teman-teman tahu sebenarnya teman-teman itu mempunyai kecerdasan dasar apa, terus lebih dominan ke otak kanan atau kiri, dan juga gaya belajar teman-teman pastinya. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak telah menonton video aku sampai akhir ya pastinya. Nah, di BTW kali ini mungkin hanya segitu aja teman-teman. Dan aku ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mau ikutan tes, bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah. Dan di situ juga udah ada urutan atau cara-cara teman-teman tesnya seperti apa. Pokoknya teman-teman, apapun yang keluar, jawabannya harus jujur ya teman-teman. Dan itulah kemampuan yang teman-teman punya pastinya. Oke, segitu aja BTW kali ini. Thanks for watching. See you.